Nah, sekarang kita lanjut bagian yang B ya, yaitu gaya. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, ini yang sederhananya tarikan atau dorongan ya. Tarikan atau dorongan. Jadi ketika adik-adik mendorong meja atau mendorong benda, itu berarti adik-adik sudah melakukan gaya. Di mana di sini pengertian gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Ya, jadi kalau misalnya benda itu bergerak, berarti adik-adik sudah melakukan gaya. Nah, di sini apakah gaya dapat bernilai 0? Nah, jadi ketika misalnya kita mendorong benda dan benda itu diam saja, nah diam artinya itu gayanya bernilai 0 ya. Nah, kayak ginilah. Kalau misalnya kalian mendorong dinding, emang dindingnya bergerak, kan diam ya. Berarti gayanya bernilai 0. Atau misalnya mendorong truk sendirian kayak gini kan. Nah, itu juga misalnya kalau dia diam berarti dia bernilai 0. Jadi, gaya atau usaha nol sendiri merupakan gaya yang memiliki nilai sama dengan nol, di mana gaya ini dilakukan dengan adanya usaha yang arahnya tegak lurus dengan perpindahan. Jadi, kayak gini. Nah, ini misalnya gaya di sini, terus di sini perpindahan, tegak lurus ya. Membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Berarti artinya bendanya tidak berpindah. Nah, berpindahnya tidak searah dengan gaya lah intinya gitu ya. Jadi makanya gayanya bernilai 0. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita tahu ya, gaya itu lambangnya adalah F ya. Nah, satuannya adalah Newton. Dari bahasa Inggris ya, F itu force. Force itu adalah gaya. Yang ketiga, apakah paduan atau resultan gaya itu? Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, perpaduan gaya itu maksudnya kita harus tahu perpaduan antara F1 dan F2. Kita pakai kondisi di mana kalau dia minus itu artinya dia ke kiri, kalau dia misalnya positif artinya itu ke kanan. Nah, misalnya ini F1, ini F2. Nah, F1 ini kan dia menarik ke sini nih, berarti arahnya ini ke kanan kan? Dia menarik ke kanan, dan F2 ini juga ke kanan nih, dia mendorong ke kanan, sama-sama ke kanan. Artinya, F1 dan F2 itu bernilai positif. Nah, beda cerita kayak gini ya, misalnya ini ada benda nih. Terus benda ini ditarik dengan gaya F1, ini F2. Berarti ini kan arahnya ini ke kiri, ini negatif. Ini juga kiri, berarti negatif. Artinya, F1 dan F2 itu bernilai negatif. Nah, kita lihat contohnya ya, nomor 1. Nah, misalnya di sini F1 misalnya 10 Newton. Terus ada F2 di sini 5 Newton. Nah, terus ada F3 di sini 4 Newton. Nah, kalau kita mau menghitung resultan gaya itu kan lambangnya bisa R, ya. Atau kita pakai R aja deh. R sama dengan, nah kita ambil yang kanan dulu ya, yang kanan, biar lebih mudah. Kanan itu tadi apa? Positif kan? Berarti F1 tambah F3, baru dikurang F2. F1 kita 10, F3 kita 4 dikurang 5. Berarti 10 ditambah 4 itu 19. 19 dikurang 14 dikurang 5 berapa? 9 ya. 9 Newton gitu. Oke, paham ya? Nah, kita lihat yang kedua, contoh yang kedua. Nah, misalnya di sini F1 14 Newton. Terus ini ada F2 16 Newton. F3 2 Newton. Nah, berarti resultannya yang ke kanan dulu ya. Berarti ke kanan itu kan F1 nih, ini kanan. Ini kanan kan panahnya. Ini kiri. Berarti F1 tambah F2 kurang F3. F1 kita 14 tambah 16 dikurang 2. Berarti ini 30 kurang 2 adalah 28 Newton. Paham ya adik-adik? Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nah,
Yang keempat, kita lanjut, yaitu tentang macam-macam gaya. Nah, gaya itu yang pertama ini yang A ya, ada gaya otot. Yang B itu ada gaya pegas. Yang C itu ada gaya magnet. Yang D itu ada gaya mesin. Yang E itu adalah ini sebenarnya gaya listrik bisa juga sih. Nah, terus atau ini bisa juga yang E itu gaya gravitasi juga bisa ya. Nah, terus ini yang F ini adalah gaya gesekan atau gaya dorong. Nah, ini adalah yang G juga gaya dorong. Oke? Nah, sekarang yang kelima. Mengapa saat mendorong meja atau sebuah benda terasa sedikit getaran atau terdengar suatu bunyi? Nah, ketika kita menggeser itu berarti ini berhubungan nanti ada gaya gesek ya. Nah, kan nggak semuanya lantai itu licin ya. Jadi gaya gesek itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Di mana gaya gesekan itu dapat dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda dan berat benda, tetapi tidak dipengaruhi luas permukaan benda. Jadi tergantung kasar atau licinnya lantai ya. Tergantung kasar atau licinnya lantai. Oke. Kalau misalnya di teras itu pasti lantainya kasar kan. Tapi kalau di rumah itu pakai keramik itu licin biasanya kan. Nah, kalau keramik itu licin, ya kan? Kalau misalnya di teras itu kasar ya, atau aspal gitu. Nah, sekarang kita lihat bagian ke-6. Mengapa ketika mendorong benda pertama kali terasa lebih berat dibandingkan mendorong saat benda sudah mulai bergerak? Nah, kenapa? Karena di sini dia berhubungan dengan gaya gesek ya, di mana gaya gesek yang terjadi pada benda saat benda belum bergerak sama sekali disebut dengan gaya gesek statis. Berarti ketika saat didorong itu dia adalah, kalau misalnya benda itu diam, berarti dia gaya gesek statis. Nah, kalau dia sudah bergerak, itu ada gaya gesek kinetis. Nah, di mana pada saat meja kayu ditarik belum bergerak, gaya gesek yang ditimbulkan adalah gaya gesekan statis. Statis itu artinya adalah diam ya. Sedangkan ketika benda sudah bergerak, itu terdapat gaya gesek kinetis. Kinetis itu apa? Bergerak. Di mana setelah meja kayu bergerak antara balok kayu dan permukaan meja dengan lantai atau kaca tetap ada gaya gesek, di mana gaya gesek tersebut disebut dengan gaya gesek kinetis. Jadi itu yang membedakannya ya, ketika awal mendorong sama sudah bergerak, dia tetap ada gaya gesek, tapi gaya geseknya itu beda nama ya, yang satu statis, yang satu kinetis. Nah, yang ketujuh, apakah gaya gesek menguntungkan? Nah, gaya gesek itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ada dua ya. Untung, ada rugi. Nah, kalau misalnya kita lihat ban sepeda itu dibuat dari karet keras dan bentuknya didesain sehingga akan memperbesar gaya gesek antara ban dan jalan raya untuk mempercepat laju kendaraan. Nah, misalnya kayak gini, sendal gunung ini kan kenapa dia dibuat tapak kayak gini? Atau ban ini kenapa kayak gini? Atau aspal kenapa dibuat kasar? Kenapa nggak licin aja? Nah, itu supaya gaya gesek besar ya. Gaya gesek besar. Jadi resiko kecelakaan juga kecil gitu. Jadi kalau licin kan nanti mudah terjatuh kan? Kayak lantai gitu. Lantai di rumah kita kalau licin kan mudah terjatuh. Nah, jadi itu kegunaan dari gaya gesek. Nah, kalau yang merugikan itu adalah sebenarnya ini kalau terlalu sering merugikannya itu kan jadi ban mobil kita atau ban motor kita kan jadi cepat botak ya. Ban mobil jadi cepat botak atau rusak gitu. Nah, terus kalau pada mesin itu mesinnya cepat panas. Nah, tapi apa namanya tuh itulah kerugian dan
keuntungannya ya. Jadi gaya gesek itu dapat pula menimbulkan kerugian. Di antaranya adalah gear dan rantai ban sepeda motor yang sering bergesekan. Dimana kalau gesekan lama itu kan membuat dia aus atau cepat rusak gitu ya. Oke? Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Yang ke-8, gaya gesek merugikan. Nah, masih gaya gesek merugikan ya. Nah, di sini ketika kita tahu ada gaya gesek yang merugikan, makanya timbullah suatu ilmu ya, ilmu orang-orang ilmuwan itu memikirkan gimana ya caranya supaya gaya gesekan itu kecil. Nah, maka ditemukanlah gaya gesek kecil. Itu ditemukanlah kereta api cepat Shinkansen di Jepang yang berjalan di atas rel magnet. Jadi nggak ada gaya gesek jadinya. Rel model ini dibuat dengan tujuan untuk menghilangkan gaya gesek antara kereta dan rel. Jadi keretanya nggak cepat rusak dan geraknya juga lebih cepat gitu ya. Nah, yang ke-9, adakah hukum yang melandasi gaya terhadap benda? Nah, udah pasti ada ya. Nah, yaitu ditemukan oleh Isaac Newton. Nah, atau yang paling dikenal itu adalah dengan sebutan Newton ya. Nah, di mana Newton itu adalah seorang pemikir sekaligus ilmuwan bernama Isaac Newton merumuskan hukum gerak yang sangat luar biasa. Newton menemukan bahwa persoalan gerak yang terjadi di alam semesta dapat diterangkan dengan hanya 3 hukum pergerakan sederhana. Jadi nanti kita akan belajar 3 hukum Newton ya. Nah, jadi itu nanti pembahasan lebih jauh tentang gaya itu sendiri. Nah, yang pertama kita bahas dulu hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0, di mana contohnya itu paling sering ya, ketika kita mobil mula-mula diam kan kita diam tuh. Nah, terus pas setelah bergerak, badan kita terdorong ke belakang kan. Terdorong ke belakang. Atau kalau misalnya saat ngerem, badan kita terdorong ke depan. Atau misalnya kayak bandul ini, kalau dia sudah bergerak sekali, dia tetap saja bergerak. Nah, itu berhubungan nanti dengan sigma F sama dengan 0, atau resultan gaya sama dengan 0, di mana di sini hukum 1 Newton pada prinsipnya menginformasikan kepada kita tentang adanya keberadaan besaran dinamai dengan massa. Jadi jadi gaya itu berhubungan dengan massa ya, massa benda. Nah, di mana akibat dari sifat kelembaman ini, maka benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Di mana keadaan gerak dapat direpresentasikan atau diterangkan oleh nilai kecepatan. Jadi, secara sederhana, sifat kelembaman suatu benda sebenarnya adalah mengukur kecenderungan benda mempertahankan kecepatannya. Semakin besar massa suatu benda, maka benda tersebut semakin lembam atau semakin malas gitu ya. Kalau misalnya benda itu massanya semakin besar. Kita lanjut yang kedua, hukum 2 Newton. Nah, untuk hukum 2 Newton ini kita akan menemukan rumusannya nanti adalah sigma F sama dengan M kali A. Atau bisa juga nanti massa dikali dengan M kali A ya. Di mana F itu adalah gaya, M adalah massa, A adalah percepatan. Kalau kita kalau kita gunakan rumus segitiga di situ, ini F, ini M, ini A. Kalau misalnya mau cari F sama dengan M kali A. Kalau kita mau cari A sama dengan F dibagi dengan M. Kalau kita mau cari M yaitu F dibagi dengan A. Nah, kayak gitu ya. Dimana hukum 2 Newton itu adalah disebut dengan hukum yang mana benda memiliki percepatan. Artinya benda bergerak nih ya. Nah, ini juga bergerak nih. Di mana percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Di mana arah percepatan benda sama dengan arah gaya itu. Jadi, nanti untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal tentang percepatan ini ya. Yang jelas ketika benda itu bergerak berarti dia memiliki percepatan. Percepatan dilambangkan dengan apa? A. Nah, hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini
dia menjelaskan tentang sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Atau bisa juga F aksi sama dengan F min F reaksi ya. Min F reaksi. Dimana di sini contohnya ketika kita berjalan, kaki kita menekan ke bawah ya. Aksi kita kaki menekan ke bawah dan reaksinya itu adalah kita bisa berjalan gitu. Terus atau misalnya pada roket. Nah, roket itu aksinya adalah ini ya, dia menembakkan asap ini kan supaya nanti reaksinya itu roketnya terbang gitu atau berenang. Aksinya itu adalah mendorong kaki ya. Aksinya mendorong kaki. Nah, reaksinya nanti badannya ini. Bukan, sorry. Dia aksinya itu ya. Jadi aksinya itu kan dia mendorong kaki. Aksi ya. Nah, reaksinya itu adalah badannya terdorong ke depan ya. Terdorong. Nah, jadi itu contoh hukum ketiga Newton ya. Nah, sekarang kita lihat bagian uji kemampuan. Soal nomor 1. Tuliskanlah contoh lain dari gaya aksi reaksi dan berikan penjelasan singkat. Nah, jadi contoh lainnya itu seperti kepakan burung ya. Kepakan sayap burung, bisa juga ya. Sayap burung ya. Terus tarik tambang, itu juga bisa ya. Sebagai aksi reaksi, oke? Jadi ada aksinya dan ada reaksi. Kalau kepakan sayap itu kan aksinya dia mengepakkan sayap, reaksinya dia terbang. Kalau tarik tambang aksinya saling tarik menarik. Nanti kalau siapa yang lebih besar berarti nanti dia yang terdorong kemana gitu, oke? Yang kedua, jelaskan mengapa kotak atau kaleng susu pada aktivitas 4.5 bergerak seperti menari-nari. Nah, silakan adik-adik lihat ya di situ tuh. Kalau misalnya kita lihat kan katanya itu terjadi karena ini ya fenomena dari aksi reaksi ya. Fenomena aksi reaksi di mana antara air dan kotak susu yang mendorong dan memunculkan gerakan. Jadi itu fenomena aksi reaksi yaitu hukum 3 Newton ya. Nah, nanti adik-adik lihat lagi gambarnya. Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita jawab berdasarkan ini ya. Berdasarkan kalimat ini. Mungkin nanti di bukunya adik-adik lihat aja, biar kelihatan apa kalimatnya. Nah, di situ kan pertanyaan pertama itu adalah, zat apakah yang menjadi bahan bakar roket? Nah, itu zatnya adalah, itu ada di sini jawabannya kelihatan ya, yaitu seperti karbon dioksida, CO2, kemudian ada air, ada klorin, kemudian ada nitrogen oksida, dan bahan kimia lainnya. Oke, yang B. Apakah akibat dari suhu tinggi yang dikeluarkan roket saat meluncur? Nah, di sini, nah akibatnya itu yang ini, bagian di sini. Yaitu, akibatnya adalah dapat mengubah nitrogen stabil di udara menjadi nitrogen oksida relatif. Nitrogen oksida relatif. Nah, jadi di sini nanti lihat di apanya ya, di scanannya ya. Ini kan kalimatnya nggak jelas nih.
Yang C, berapakah tinggi maksimum lapisan atmosfer? Nah, tinggi maksimum lapisan atmosfer itu adalah sekitar kalau di stratosfer itu adalah 12 km sampai 50 km. Kalau di mesosfer 50 km sampai 85 km. Ya. Yang D, berapa banyak rata-rata beban asap knalpot saat meluncur? Nah, itu yaitu 200 sampai 300 ton asap ya. Nah, berbahaya ini ya. Oke, kita lanjut yang D terakhir. Berapa lama zat roket itu dapat bertahan? Nah, yaitu sampai 2 sampai 3 tahun. Oh, lama juga ya. Nah, kira-kira seperti itulah ya materi bab 4 kita. Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Kita diskusikan bersama-sama. Semoga paham dan bermanfaat. Kita lanjut di bab selanjutnya. Bye-bye.